Kerala juga. Tahun 2025 ini. 2025 juga. Eh, eh, tapi 2026 ini cukup menarik ya. Saya tadi malam pulang dari rumah sakit jam 9 ya, jam 10-an gitu. Pada saat saya duduk NHK ya, stasiun TV Jepang itu melaporkan ternyata sudah mulai berjatuhan pasien yang sudah ini dinyatakan apa namanya positif nipah itu mulai meninggal. Jadi banyak ya. Pada saat itu NHK melaporkan 2 orang, tapi tidak tahu sebelum-sebelumnya. Saya tidak ngecek. Jadi pada prinsipnya mortalitasnya memang tinggi, ya. Jadi disebutkan teman saya juga sempat bertanya, kenapa mortalitasnya sampai 40 sampai 75%? Saya bilang itu beberapa kasus di Malaysia itu bisa sampai 80%. Jadi ya cukup mematikan sebenarnya. Dan yang membuat ngeri lagi pada kasus Nipah ini, obatnya tidak ada, vaksinnya juga tidak ada. Vaksinnya masih beberapa dibilang ada cadok itu, tapi kok masih belum yakin ya. Karena beberapa kasus memang masih di apa namanya, masih di di riset ya. Dan risetnya masih belum sampai ke arah vaksin di fase 1 kalau tidak salah. Jadi memang kalau saya ini masuk di Indonesia, saya tidak bisa ini ya apa namanya berkata-kata ya karena memang kasus ini sangat mematikan. Kemudian tidak ada obat, tidak ada vaksin, yes kita cuma bisa mencegah saja ini. Repotnya seperti itu. eh Putri saya kemarin melaporkan, Papa ini di mana di Thailand sudah ada waspadaan di bandaranya, di Suvarnabhumi sama di Don Muang. Kemudian di Tokyo, di Hong Kong, di Indonesia bandaranya nyantai-nyantai saja. Ya ini yang repot ini. Kita sering kan kebobolan di bandara karena pertukaran ini banyak. Dan Singapura sudah sejak lama sudah bilang bahwasanya kita batasi, eh, jadi ada screening yang ketat terkait dengan nipah ini. Ya. Kemudian Malaysia yang menjadi tempat awal karena Malaysia dan Singapura pernah menangani kasus ini pada awal kasus ini meregak di Sungai Nipah. Ya. Oke, kita mulai Bapak dan Ibu sekalian. Waktu kita tidak panjang karena ya cukup 1 jam saja. Eh, karena ini hanya refresh saja, karena kita pernah bicarakan. Ya, kita mulai dengan penduluan, kemudian wabah Nipah, ya, kemudian ada epidemiologinya, gimana diagnosis penata laksanaan sampai PPI, Nipah virus. Ya. Kita mulai dengan pendahuluan. Jadi Nipah ini adalah penyakit virus yang sangat serius, ya, dan ada yang bilang mematikan, ya. Kemudian virus ini disebarkan lewat kelelawar buah, ya. Orang-orang banyak menyebut ini sebagai flying fox. Saya juga bilang flying fox, oh iya, seperti rubah terbang, ya, ternyata. Dan ini dapat membuat manusia dan hewan lain sakit karena proses penularan. Gitu. Kemudian virus Nipah dapat menyebar dari orang ke orang dan wabah Nipah ini hampir setiap tahun muncul di Asia, terutama di Bangladesh dan India. Ternyata mereka ini para penyadap nira, ya. Nah, ini yang sering mengalami infeksi, ya. Dan Bangladesh sempat banyak waktu itu, ya, tahun sebelum 2024 ini. Dan sekitar ini yang tidak kita inginkan mortalitasnya 40 sampai 70%. Ada yang bilang 40-75. Ya, WHO tadi melaporkan juga 40-75. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, CDC juga bertanya karena di sana juga kemungkinan banyak warga India juga ya. Virus Nipah ini apa sih ini ya? Jadi virus Nipah ini adalah penyakit yang dapat menyebar antara hewan dan manusia. Tentunya ini namanya zoonosis ya. Yang dibawa oleh kelelawar buah, yaitu ada jenisnya. Sebenarnya jenisnya banyak, tapi terutama adalah Pteropus ya. Nah ini sebagai rubah terbang atau flying fox tadi.
Tahun 1999, nipah pertama kali ditemukan setelah wabah pada babi, ya, dan manusia di Malaysia dan Singapura. Ini cukup mencengangkan, ya. Saya pernah ditugaskan untuk mempelajari nipah, ya, karena saya dulu di sebelah lab saya di Osaka itu ada laboratorium emerging virus. Nah, di situ mengerjakan virus nipah. Saya juga bertanya, ini virus nipah ini apa ya? Nggak kenal. Ternyata saya cari, oh ternyata ada wabah di Malaysia asalnya, ya. Nipah ini namanya kayak desa, ya, dusun atau apa gitu. Namanya Sungai Nipah, ya. Di tempat itu pertama kali muncul. Dan saya melihat di National Geography, ya, dokumentasi tentang munculnya outbreak Nipah pertama kali di Malaysia itu, ya. Jadi, mengerikan karena apa? Eh, Detik-detik demi detik sampai jam demi jam sampai kemudian si penemunya itu dokter anak ahli virologi itu menceritakan secara detail sampai dia harus ke CDC dan seterusnya untuk apa namanya berkonsultasi terkait temuan virus Nipah ini. Ya, jadi wabah Nipah pertama kali muncul tahun 1999 itu di Kampung Sungai Nipah. Ya. Eh, jadi kampung ini terkenal karena di situ banyak peternak babi, ya. Dan di situ disebutkan salah satu peternak pertama kali yang terkena adalah seorang eh, ya. Kemudian, awalnya babinya yang sakit, pilek-pilek gitu. Terus kemudian orang ini terkena dan kemudian menular ke keluarganya, ya. Jadi orang yang bekerja dengan babi ini terinfeksi, kemudian jatuh sakit. Akhirnya 300 orang jatuh sakit dan lebih dari 100 orang meninggal, ya. Itu pada awal muncul di Malaysia. Kemudian menyebarlah kasus ini. Nipah ini tidak hanya di Malaysia, muncul juga di Singapura, kemudian di Filipina. Ini karena kuda, yang Bangladesh, India ini karena kelelawar secara langsung. Jadi kelelawar buah yang membawa virus Nipah ini ditemukan sebenarnya di hampir seluruh Asia. Kemudian Pasifik Selatan sampai ke Townsville, ya, di apa namanya daerah Victoria di apa namanya di Australia sih, ya. Ya. Jadi di film dokumenter kita diperkenalkan dengan Dokter Kau Ping Chua, ya. Ini adalah dokter anak awalnya karena dia mendapatkan kasus ya anak-anak dengan sesak demam yang tinggi kemudian pneumonia, ya. Kemudian dia mengambil ingusnya, kemudian sekretnya dan seterusnya untuk mengidentifikasi eh Nipah virus pertama kali tahun 99, ya. Jadi setelah terjadi wabah encephalitis, ya, pada peternak dan eksportir babi di Sungai Nipah tadi. Isolasi ini kita dapatkan dari cairan cerebrospinal, ya, karena encephalitis, ya. Dan ini merupakan langkah penting, salah satu identifikasi saat ini kalau terjadi kasus dengan infeksi Nipah virus, ya. Nah, ini adalah Dokter Kao Ping Chua, ya. Dia ahli virologi dan awalnya seorang dokter anak, tapi karena dia menangani kasus ini akhirnya tertarik untuk menjadi ahli virologi. Ini yang didapatkan bahwasanya dari pemeriksaan TEM, ya, dan Visual Electron Micrograph, ya, didapatkan Nipah virus, ya, virion, ya, pada cairan cerebrospinal fluid penderita encephalitis. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita amati bentuknya seperti ini, ya, ada bentuknya sirkuler, kemudian eh, banyak penjualan di tepinya, ya, dan di sini baru di dalamnya semacam apa luar itu ada membran, ya, lipid bilayer. Nah, tentunya kalau ada kata-kata lipid bilayer, sebenarnya virus ini gampang untuk kita eliminasi menggunakan alkohol, menggunakan
deterjen dan seterusnya. Ya aman kalau punya lipid karena bisa kita hancurkan. Tapi jangan lupa, seringkali mereka masuk duluan ya. Kita lupaan untuk melakukan proses antiseptik ini. Nah ini kalau kita lihat morfologinya dia bentuk bulat ya, mirip-mirip COVID ini. Ya. Kemudian dia punya dua protein penting yaitu F dan G. Eh, Pada influenza kan ada neuraminidase dan MRPHA itu. Kan AHA, tapi ini F dan G. Nah, G digunakan untuk nempel, kemudian F ini digunakan untuk fusion. Ya. Kemudian ada protein matrix, eh, eh, kemudian ada nukleokapsid. Ya. Nah, ini mirip sekali dengan gambarannya kayak SARS-CoV-2 ya. Nah ini ternyata ada panjangnya sekitar 15 kilo base pair genomnya ya. Dan menyandi ada yang ini multi polipeptide ya. Ada N, P, M, F, G, L ya. Kemudian ada yang P ini juga menyandi banyak protein ya. Gen produknya bisa P, kemudian V, W, dan C. Kemudian jangan lupa, tiap virus kalau seandainya menginfeksi tubuh kita, dia menggunakan reseptor yang ada di tubuh kita. Kita tahu kalau influenza menggunakan sialic acid, kemudian SARS-CoV-2 menggunakan ACE2. Nah, sekarang Nipah itu menggunakan efrin B2. Ya, efrin ini adalah suatu reseptor yang ada pada permukaan beberapa sel tubuh kita, terutama endotel dan lain-lain. Dan ini tentunya mengatur proses apa namanya mereka melekat kemudian masuk mengalami proses ya, internalisasi dan menginfeksi suatu sel. Ya, bisa dilihat di sini attachment dia menggunakan beberapa protein yang digunakan untuk nempel yaitu tadi G dulu, kemudian F ya, kemudian uncoating, maka genomnya tadi NPF, MK mengalami proses transkripsi ya. Kalau replikasi mereka menggandakan genomnya, kemudian sedangkan untuk transkripsi primer dia menghasilkan banyak sekali semacam kayak mRNA yang bisa ditranslasikan sesuai dengan kebutuhan proteinnya, yaitu protein P, L, dan N serta M untuk sebagai coating pada saat budding, ya virus SMD. Semua proses replikasi ini terjadi di sitoplasma, berbeda dengan influenza. Influenza ini replikasinya berada di nukleus. Ya. Kemudian kalau kita lihat epidemiologi Nipah virus ya, bisa dilihat ini gambarannya. Yang merah ini adalah Hendra ya. Kemudian yang biru ini adalah Nipah. Dua Henipah ini adalah suatu keluarga dekat ya, yang mirip. Ya. Jadi bisa dilihat IPOH 98 itu adalah tempat awal munculnya eh, virus Nipah ini ya. Kemudian beruntun ya mulai dari 98 2001 kemudian di Bangladesh 2002 juga di Bangladesh ya kemudian 2004 2005 sampai kemudian 2025 tidak hanya di tempat lain ya kemudian juga di India sekarang dan sempat menyebar juga nipah ini di Filipina, tapi ini penularannya tidak lewat kelelawar. Tapi kalau tadi awalnya di babi, ini ke kuda, ya seperti itu. Nanti kita lihat ya. Ini gambarannya, jadi peta penyebarannya. Sebenarnya peta penyebarannya ini adalah peta penyebaran kelelawar buah, ya, sehingga bisa dilihat eh, kalau sampai ke Australia ya, di daerah pesisir timur ya ini bisa dilihat di tempat muncul-munculnya
kasus outbreak Nipah gitu, ya, dimulai dari Singapura, Malaysia sampai Filipina dan seterusnya. Indonesia memang belum dilaporkan dan kalau bisa jangan ya. Kita ini yang harus berjibaku seperti pada saat COVID kemarin. Nah, kalau kita lihat ya, ini adalah outbreak Nipah, kemudian distribusi yang overlap dengan PT Robus kelelawar pembawanya. Ya, yang biru ini adalah Nipah, yang merah adalah Hendra. Ya. Nah, ini adalah Flying Fox, kelelawar buahnya. Ya. Kalau seperti ini ya, ini banyak di Indonesia, seringkali ditangkap ya. Ini justru di Manado dimakan ini ya. Bisa dilihat ya, bentuknya kelelawarnya besar, tidak kecil. Jadi memang ada kelelawar yang kecil, yang hidungnya pesek ini biasanya nyebarkan apa namanya SARS itu ya. Tapi kalau yang ini besar ini ya, flying fox-nya besar. Tidak sama dengan yang menyebarkan SARS-CoV-2 pertama kali karena hidungnya pesek kecil lagi ya. Kalau ini besar Pak. Jadi memang ini seringkali dikonsumsi ya. Teman-teman saya bilangnya, oh ini kayak vampir ya, mungkin ya mirip-mirip. Kan giginya tajam, tapi ini disebut sebagai kelelawar buah ya. Cara penyebaran penularan tentunya ya, ya ini bisa dilakukan secara kontak langsung, yaitu hewan terinfeksi pada hewan lain. Kemudian baru pindah ke manusia. Kemudian mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Ya, di sini buah, getah kurma mentah, ya, terkontaminasi oleh hewan yang terinfeksi ini. Getah kurma mentah ini yang disadap di daerah beberapa India, kemudian Bangladesh. Ya, kontak erat dengan cairan tubuh. Ya. Kemudian seseorang bisa terinfeksi meminum getah kurma itu. Jadi kalau di tempat kita nira itu ya, nira. Kemudian memakan buah yang terkontaminasi. Karena kalau kita lihat di kasus di Ipoh ya di Sungai Sungai Nipah pertama kali itu di video dokumentasinya babi ini memakan buah ya. Buahnya itu berjatuhan karena ada kelelawar yang makan. Jadi kelelawar malam hari, kelelawar itu nempel di pohon-pohon buah itu. Kalau tidak salah jambu ya, jambu air waktu itu. Eh, Jambu air ini dimakan, ya mungkin kena liurnya kelelawar. Kemudian kelelawar juga kencing di buah-buah tersebut. Akhirnya berjatuhan. Berjatuhan akhirnya dimakan babi. Setelah dimakan babi, itulah yang terjadi menyebar infeksi babinya. Ya, jadi penyebar awal dari hewan ke manusia ini dikenal sebagai peluang silang atau spillover. Ya, jadi kalau kita lihat secara molekuler, spillover itu luar biasa. Ada beberapa tahap. Kalau tidak salah 8 tahap ya, sampai terjadi mutasi gen dan seterusnya. Sehingga bisa berpindah awalnya dari hewan ke hewan, ya, kemudian pindah beda spesies, kemudian baru pindah ke manusia. Ini adalah proses yang panjang sebenarnya. Ya. Kemudian seseorang terinfeksi Nipah, ya, eh, baru kemudian dari orang ke orang. Nah ini yang bisa dilihat ya, kelelawar ini ya memakan buah kemudian kontaminasi ya, pada babi ya, dimakan manusia ya. Nah ini ada penyadap kurma ini, ya. Kemudian ini eating bed. Jadi kelelawarnya memang besar ya dibandingkan kelelawar yang hidungnya seperti apa namanya pesek seperti kelelawarnya Sarkov. Sehingga bisa dilihat di sini ya, pada Hendra ya, ini pada kuda. Terus kemudian yang ini M eh, Nipah virus yang Malaysia ya, ensefalitiknya itu 40% ya 265 kasus. Kemudian dari Rodent Palm Cep ya ini yang penyadap kurma. Ini adalah Nipah virus Bangladesh ya kasusnya lebih dari 300. Nah, ini dari jenis Malaysia itu jadi politis. Kalau di Bangladesh ini lebih respiratori sehingga ada yang membagi eh, gambaran klinis Nipah menjadi dua, encephalitis
otak sama cenderung menyerang respirasi ya. Yang 40% ini adalah encephalitis mortalitasnya. Sedang- Sedangkan yang respiratory case fatality rate-nya 70%. Ya. Kemudian kalau kita lihat value genetik Nipah virus antara Malaysia, Bangladesh, dan sekarang India, ternyata ya relatif berbeda ya. Kita bisa kita lihat klebnya dibandingkan dengan Kamboja, Thailand. Nipah Bangladesh ini dekat dengan Kamboja, ya, Malaysia berbeda sekali, ya. Jadi bisa dilihat. eh Thailand dengan Bangladesh berdekatan. Sedangkan kalau dengan India ya berbeda jauh ya, apalagi dengan Malaysia. Nah ini di Malaysia intermediate usia babi ya, gejalanya cenderung ke tadi encephalitis. Kemudian di Filipina ini intermediate-nya kuda ya, dia menyebabkan eh, gangguan respiratori. Sedangkan di India Bangladesh ya, ini menyebabkan respiratori juga. Jadi encephalitis memang terjadi pada kasus yang lewat babi. Ya. Ini bisa dilihat encephalitis, convulsion di Malaysia, India, Bangladesh, akut respiratori, dan seterusnya. Ya. Jadi penularan seperti ini di Malaysia lewat buah, babi, kemudian kena orang. India, Bangladesh lewat nira ini ya terinfeksi, kemudian outbreak pada di rumah sakit ya. Di Filipina lewat kuda. Ya. Ini yang banyak gambar yang banyak dinukil ini ya. Ini pasti babi ya, belum kuda, belum tadi eh, penyadap rumah. eh jadi kalau kita lihat secara imunologi, mereka masuk menggunakan Eprin B, ya B2 atau B3 ya, itu digunakan untuk nempel kemudian masuk. Sebenarnya kalau kita lihat Nipah virus ini mampu menghindar terhadap interferon itu repotnya. Dari segi innate immunity aja kita kalah sebenarnya. Sedangkan adaptif kita selalu terlambat karena apa? Selain kita terlambat karena mereka masuk duluan, kemudian bereplikasi, kemudian baru kita menimbulkan antibodi. Tapi kita sudah kadung terlambat karena mereka selalu internalisasi. Dan kalau kita lihat di sini ya, Nipah virus ini menghasilkan macam-macam protein ya, mulai M, C, V, ya, W, dan seterusnya. Ini tidak hanya memanipulasi init yang menyebabkan init kita gagal, tetapi juga menghambat sinyal interferon sehingga tidak terbentuk antivirus state. Ya. Kemudian jika bisa dilihat di sini ya, mulai tipe 1, 2 dan tipe 3 ya, ini perlu terjadi inhibisi virulensi interferon ya. Kemudian protein-protein ya bisa dilihat ini ya yang diaktifkan oleh NIPA ya, ternyata banyak sekali ya, dan bisa menyebabkan macam-macam ini eh, patogenesisnya ya. Yang terbanyak terjadi proses apoptosis ya. Ya. Nah, ini interaksi antara imun sel pada NIPA, jadi salah satunya ini tidak hanya pada init ya, adaptif juga ya. Jadi mereka juga teraktifkan, gen-gennya juga teraktifkan semua. Kalau kita lihat patogenesis ini yang banyak digunakan sama orang-orang, yang pertama adalah paru-paru yang serang, ya initial state, epithelial bronchiolus ini serang. Kemudian yang kedua, ya virusnya masuk ke dalam darah, kemudian menyebar. Nah, ini memicu proses di vaskuler secara sistemik, produksi sitokin dalam jumlah banyak. Dan repotnya pada state yang late ya, ini bisa menyebabkan kerusakan pada ini vaskuler ya. Eh, Biasanya mereka menyebut vaskulopati. Kemudian menyebar terus ya, bisa ke ginjal, ke limpa, terjadi bleeding pada GI tract sampai kemudian ke otak. Sehingga kenapa sih?
terjadi encephalitis ya. Di sini bisa dilihat kerusakan BBB karena dia mampu menempel pada endotel udara kemudian menginfeksi parenkim otak. Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah tanda dan gejala serta masa inkubasinya. Jadi NIPA ini menyebabkan penyakit ringan hingga berat ya, sampai otaknya bengkak dan menimbulkan kematian. Jadi orang yang terinfeksi NIPA biasanya sakit selama 3 sampai 14 hari. Gejalanya adalah demam, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, dan kesulitan bernafas. Ya, ini seperti prodromal biasa. Tapi kemudian berlanjut tahap infeksinya ini masuk ke otak, terjadi encephalitis ya. Kemudian tandanya adalah kebingungan ya, kantuk dan kejang sampai kejang ya. Dan biasanya dalam beberapa waktu terjadi koma ya sekitar 24 sampai 48 jam kemudian. Jadi masa inkubasi nipah ini sekitar 4 sampai 14 hari ya setelah terinfeksi virus. Kalau kita lihat dalam 5 sampai 14 hari tadi ada gejala klinis demam, sakit kepala, nyeri otot, ya, fatigue, kemudian gejala respiratori, mual muntah, gejala neurologis, ya, dizziness, disorientasi dan altered awareness, ya, kemudian kejang, encephalitis, mental confusion, sampai kemudian koma, ya. Nah, ini dari yang ringan, seperti prodromal sampai ke berat, ya. Nah, ini bisa dilihat gejala di otak, encephalitis, menyebabkan brainstem dysfunction ya, tentunya gagal nafas nanti. Kemudian kejang, meningitis, kemudian sakit kepala, ya, demam, dizziness, mental confusion, hingga gejala psikiatris. Kemudian di tenggorokan ada batuk, nyeri tenggorok, faringitis, kemudian sesak di paru, ada distres nafas dan pneumonia atipikal karena virus ya. Kemudian di otot ada mialgia, hipotoni dan myoclonic jet ya. Eh, Kemudian CDC juga menyebutkan karena si Nipah ini merupakan paramyxovirus ya, mereka menyebut sebagai sudden onset respiratory disease ya. Dia bersama Hendra ya bentuk genus Nipah virus ini merupakan anggota paramyxoviridae ya. Ini cenderung serius ya. Karena dia membutuhkan biosafety level 4 ya. Dan penyakitnya serius, menyebar pada animal dan people, pada orang, ya. Kemudian tidak ada vaksin, ditegaskan sekali lagi oleh CDC, dan tidak ada obat yang saat ini bisa digunakan, ya. CDC memasukkan sebagai viral hemorrhagic fever, ya, karena bisa menyebabkan perdarahan, tidak hanya di paru, ginjal, dan seterusnya, ya. Jadi family paramyxovirus ya, Nipah virus ini masa inkubasi 15 hari ya. Kemudian di mana ditemukan di Bangladesh dan India saat ini. Kemudian animal atau yang bisa menularkan yaitu flying fox, kelelawar ya dengan jenis Pteropus. Oke, bagaimana kita mengurangi resiko? Ini jadi petugas layanan kesehatan merawat pasien ini berisiko lebih tinggi ya. Terutama yang bepergian di daerah wabah Nipah ya. Jadi harus cuci tangan, hindari kontak, hindari tempat kelelawar bertengger ya. Kemudian hindari memakan getah kurma yang tadi, sadapan tadi, atau buah yang terkontaminasi kelelawar. Dulu di Jawa itu suka makan buah yang dimakan kelelawar ya. Jadi kalau buah yang dimakan kelelawar itu selalu manis ya, jelas karena sudah kelihatan kalau manis ya. Tapi dulu kita selalu rebutan yang misalnya mangga ya, yang sudah dimakan kelelawar ya. Kita tidak pernah memikirkan bahwa kelelawar itu mengandung virus dan seterusnya ya. Karena dianggap kita bahasa Jawa codot ya, makan codotan itu enak ya karena sudah terbukti matang. Kelelawarnya milihnya yang buah yang sudah matang ya, codotan. Justru dulu banyak dipercaya makan buah yang sudah dimakan kelelawar
nanti anaknya itu menjadi ganteng ya. Waktu itu saya masih praktek dokter umum. Wah, perawat saya masih percaya itu ya. Tiap hari bawa mangga codotan. Saya bilang, oh ini katanya orang-orang kalau makan codotan gini, anaknya jadi ganteng dok. Iya, ganteng kayak codot. Tak bilang. Jadi hindari kontak dengan darah atau cairan tubuh seseorang terinfeksi nipah. Nah, ini adalah sequelae atau komplikasi ya terkait dengan infeksi nipah ya. Eh, Memang sekitar 3% ya dari asimptomatik atau gejala ringan itu menjadi late onset menjadi spalitis. Dari akut encephalitis syndrome itu 30 sampai 40% mati ya. Jadi ini cukup menakutkan. Saya enggak bisa berpikir kalau sana kita nangani ya tentunya balik lagi ke COVID ini. Kemudian ini surveillance infeksi Nipah virus yang dibuat oleh Kemenkes. Tapi panduannya itu tahun 2021. Sedangkan WHO mengeluarkan panduan 2024 ya Pak, untuk Nipah. Jadi bisa dilihat algoritmanya bisa kita ikuti. Ya tidak itu enak. Kemudian surveillance epidemiologi sesuai dengan panduan Kemenkes ya ada definisi operasional kasus yaitu suspek, probable, konfirmasi dan kontak erat. Ya bisa dilihat ini. Kelelawarnya berkumpul. Ini kalau di Tomohon ini dimakan. Ya. Kita mulai dengan suspek. Suspek ini ada kriterianya yaitu kriteria klinis, kemudian ada kriteria epidemiologi. Ya. Kriteria klinis itu sesuai dengan gejala klinisnya ada demam, ya, kejang-kejang dan seterusnya. Ada gejala nafas, muntah dan sedangkan kalau kriteria epidemiologi yaitu pernah berkunjung di wilayah KLB, kontak dengan orang terkonfirmasi, ya, atau ada faktor risiko transmisi, ya. Seseorang ini kalau soal memiliki kriteria suspek tadi, ya, kemudian atau kontak erat, hasil pemeriksaan serologi positif, ya. Kemudian seseorang memenuhi kriteria suspek yang meninggal, ya, tidak melakukan pemeriksaan laboratorium, hasil laboratorium dulu keluar, hasil laboratorium dulu positif, ya. Kemudian kalau kasus disebut konfirmasi, ya ini adalah kasus suspek atau probable dengan hasil konfirmasi lab, ya. RNA Nipah virus menggunakan konvensional PCR dari PCR ya dari sampel pasien. Kemudian kultur positif Nipah ini jelas nggak mungkin ya. Karena kalau kultur diminta fasilitas BSL 4 ya. Di Indonesia nggak ada. Adanya BSL 3 ya. Kemudian untuk kriteria kontak erat ini kontak dengan kasus suspek probable atau konfirmasi ya. Misalnya dirawat pada ruang perawatan bersama, sentuhan fisik langsung, kontak dengan jenazah, darah, cairan tubuh. Ya ini kalau lihat kondisinya ini langsung hazmat itu keluar semua biasanya gitu. Tapi sebenarnya APD-nya APD karena penularannya ini bisa lewat kontak langsung, lewat droplet ya, kadang-kadang aja ke airborne. Nah, tentu harus kita siapkan ya. Berada dalam satu ruangan atau kendaraan dalam radius 1 meter dalam waktu 15 menit. Jadi misalnya kita satu mobil dengan orang yang terinfeksi. Nah, pemeriksaan laboratorium ini terutama pada eh, ATLM ini ya, kita diminta untuk mengambil spesimen dari usap nasal orofaring, cerebrospinal, urin atau serum ya. Paling gampang yang ambil urin ya. Usap nasal ini ya gampang-gampang susah karena menggunakan VTM dan eh, swab vlog seperti pada saat COVID ini. Ya. Kemudian share cerebrospinal harus menggunakan lumbal fungsi, ya, urin dia tampung saja. Kemudian kalau serum ya ambil darah, ya. Kemudian bisa dilihat biasanya darah ini diambil untuk pemeriksaan PCR atau serologi, ya. Nah, ini dimasukkan tadi ya kriterianya pemeriksaan lab RT, suspek probable konfirmasi karena ini menentukan ya dari usap nasal urin ya
hari keberapa ini pengambilannya. Nanti bisa kita lihat ada berburu up atau follow up dan seterusnya. Perlu karantina soalnya. Ya. Nah, ini adalah primer yang digunakan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, ada primer, reverse primer, ada fluorescent probe-nya. Kemudian ada working mix mulai segmen sampai template-nya. Ya, nah, ini bisa dibaca di buku panduan. Kemudian pengujian dan diagnosisnya tentunya rumah sakit ataupun jalan kesehatan ini untuk pasien yang bergejala ya seperti Bangladesh dan India harus hati-hati ini ya, terutama pengujian orang-orang sakit atau mereka setelah sembuh ya. Nah, ini harus sediakan APD ya. Diagnosis laboratorium seperti tadi dilakukan fase akut atau pemulihan. Kalau pemulihan biasanya menggunakan serologis. Kalau fase akut menggunakan PCR. Nah, kalau ya menggunakan RT-PCR ya. Kemudian kalau tidak ada ya ada rujukan regional untuk memastikan adanya infeksi Nipah apa enggak. Genome sequencing ini bisa kita lakukan ya untuk pengujian diagnosis. Tapi tujuannya adalah untuk epidemiologi tentunya. Serum darah darah itu yang cairan berspinal tergantung dengan kondisi klinis pasien. Dan pada saat pengambilan APD-nya harus sesuai ya. Kan kondisi biosafety harus benar ya. Karena pengumpulan pengangkutan dan penyimpanan ini membahayakan, Pak. Ya. Kemudian terkait dengan isolasi Nipah virus, ya, nah, ini gunakan, nggak mungkin menggunakan Basel 2, tapi kita gunakan Basel 4. Nah, di Indonesia nggak bisa ya. Isolasi, kemudian kultur, dan seterusnya. Kemudian manajemen klinis ya, ada terapi dan tata laksana pencegahan penularan infeksi ya, ada kewaspadaan isolasi, mulai administrasi pendidikan pelatihan tentunya, ada pencegahan dan penularan infeksi untuk perluasan jenazah. Ini yang paling kadang-kadang merepotkan ya, karena banyak yang tidak berani untuk melakukan pemeriksaan jenazah pada kasus yang infeksius ini. Ya. Pengobatan dan pemeriksaan ini belum ada. Jadi tahun 2024 CDC sudah ngomong belum ada pengobatan berlisensi untuk Nipah. Terus kemudian pengobatan terbatas pada perawat sportif, termasuk istirahat, istrasi, dan pengobatan gejala. Jadi hanya gejala biasa. Ya. Jadi dilakukan surveillance dan monitoring, public awareness, medical preparedness, kemudian research and development, contact tracing, testing facility. Nah, ini adalah kerjaan epidemiologis, ya. Kemudian untuk pencegahan penularan infeksi di Fasiankes, tentunya WHO membuat aturan main ini. Tugas kesehatan yang merawat pasien ini risiko tertular. Sehingga pencegahan penularan infeksi standar harus dilakukan. Karena penularan dari manusia ke manusia, maka lingkungan perawatan ini harus melakukan tindakan pencegahan kontak dan droplet. Nah, kadang-kadang aja melalui udara, ya. Sampel yang diambil dari manusia dan hewan ini harus tangani oleh staf yang terlatih. Bapak dan Ibu sekalian, penerapan kewaspadaan isolasi pada Nipah virus ini ya tentunya dimulai dari standar transmisi ya, dan seterusnya. Kewaspadaan standar itu terdiri menurut WHO ya terdiri dari ada 8, tapi sebenarnya ini yang buat adalah CDC. Mulai tangan, kebersihan tangan, alat pelindung, ya, penyuntik yang aman, ya. Sedangkan transmisi ada 3, ya. Kewaspadaan transmisi ini terutama kontak, droplet, dan airborne, ya. Dan harus dipisahkan ya pasien dengan gejala klinis nipah, ya, dan tidak dengan gangguan pernafasan. Jadi harus dipisahkan. Ya, ini oh pasien nipah harus kita sebut isolasi, ya. Fisik ya, kemudian mengatur penempatan posisi meja konsultasi, tempat tidur dan lain-lain. Nah, ini dan seterusnya.
Petugas kesehatan juga memberikan perawatan supaya ini ditetapkan mengurangi transmisi. Jadi kan terkait nipah vaksin platform ya, coba pada hewan, terutama monyet, kemudian baru diterapkan pada manusia. Kalau tidak salah beberapa kasus memang CDC menyebutkan ini masih ke fase satu, ya, jadi fase satu. Nah, tentunya dari apa namanya, mulai dari efikasinya harus, ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini referensi yang saya gunakan, ya, pedoman pencegahan dan pengendalian penyakit virus Nipah di Indonesia dikeluarkan Kementerian Kesehatan RI tahun 2021, sama buku ini monograf ya, ini Pak Faris, Ekologi Molekuler Biology and Pathogenesis. Kalau pedoman pencegahan dan penyakit virus Nipah di Indonesia sudah beredar, tinggal download. Kalau Anda mau misalnya berminat buku Nipah virus bisa kontak saya, nanti saya kirim. Ya, arigatou gozaimasu. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya izin stop share ya. Tepat jam berapa ini? 14 ya. Eh, saya hentikan presentasi saya. Saya kembalikan ke Mas Yusuf. Baik, terima kasih Dokter Agung. Luar biasa materi yang disampaikan. Jadi waktu itu kita memang pernah membahas tentang NIPA ya dok untuk di tahun Ya, 2023 ini. 2023 itu. Nah, sekarang memang sedang lagi Naik tren-trennya lagi. dok. Silakan Ya, Bapak Ibu apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan NIPA, bisa ditanyakan langsung ke Dokter Agung atau via chat. Silakan. kelihatannya sudah jelas. Nah, ini dok, apa namanya? Saya ini apa ya? Ada kepikiran begitu ya dok ya. Sebenarnya untuk potensi ini Pak untuk menjadi outbreak itu apakah memungkinkan dok? Dan kembali lagi penyebarannya juga bisa melalui kelelawar dan lain-lain begitu dok. Apakah itu memungkinkan untuk terjadinya kembali outbreak begitu dok? Iya. eh Apakah potensial terjadi outbreak ya? Kalau kita lihat vektor pembawanya ada. Kelelawar buahnya eh, penyebarannya hampir seluruh Indonesia, malah dibilang seluruh Asia sampai ke Australia juga. Jadi kalau vektornya ada, ya sudah, tidak menutup kemungkinan gampang nyebar. Nah, tinggal sekarang virusnya ada apa enggak yang ada pada kelelawar itu. Jadi tentunya kelelawar ini sebenarnya sudah terinfeksi juga ya. Nah, jadi kalau seandainya mereka itu dari liurnya, dari air kencingnya, sama dengan kasus SARS-CoV-2 dan seterusnya. MERS juga sama, hampir mirip-mirip ini. Jadi sekarang kalau kita lihat ya, banyak sekali emerging atau re-emerging itu ditularkan memang dari kelelawar, kan? Nggak ada tahu itu. Saya waktu ke Jepang kemarin, akhir tahun ya, eh, teman-teman di sana bilang, loh itu kan saya juga melakukan studi pada gua-gua yang ada kelelawarnya. Ternyata SARS-CoV-2-nya ya juga positif, Pak. Berarti kan kelelawarnya juga memang terinfeksi seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kelelawar ini menjadi suatu reservoir ya, banyak sekali kasus-kasus yang ditularkan oleh kelelawar dan menjadi outbreak sampai pandemi. Jadi cukup banyak. Jadi kalau tadi pertanyaannya Mas Ucup, sangat mungkin, ya. Karena dulu dinyatakan SARS-CoV, enggak, SARS-CoV-1 ya, tidak mungkin masuk ke Indonesia. Ternyata sudah sampai ke Singapura. Terus kemudian SARS-CoV-2, oh enggak mungkin masuk ke Indonesia. Ternyata ya bablas sampai ke tempat kita. Nah, yang lucu lagi ini, eh, Nipah ini.
Kalau di Malaysia aja bisa, Singapura sudah sampai Singapura, kenapa kok nggak masuk Indonesia? Ya jangan sampai lah ya, karena muncul pertama kali di Malaysia dan sudah sampai ke Singapura, mereka nangani juga dia sampai di Asia. Nah, mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan. Oke, baik Dokter Agung. Lagi dok, satu kali lagi dok. Ini kan nggak apakah ini dok semua negara itu mempunyai pertama memiliki fasilitas yang memadai terkait dengan misal PSL 4 dan Ya, nah, bagaimana kalau misal negara itu dok itu ibaratnya belum memiliki fasilitas yang memadai begitu dok. Terus lantas nanti pemeriksaannya bagaimana gitu loh, dok. jadi sebenarnya kalau kita melihat laporan WHO, ya sebenarnya mereka sudah membuat ini ya perencanaan yang matang. Mereka malah bilang sebenarnya kasus Nipah ini kan potensial menjadi outbreak ya. Walaupun regional, Seru saja di WHO itu. Mereka sudah punya laboratorium-laboratorium rujukan ya. Tergantung sekarang Indonesia, Kemenkes ini sudah tadi sudah menyebutkan dia punya primer dan seterusnya. Nah, tentunya nanti ada laboratorium rujukan ya, seperti BPLK itu yang nanti akan menjadi rujukan untuk pemeriksaan. Mungkin kalau terjadi kasus satu saja, itu nanti ditunjuk ke laboratorium yang menjadi rujukan. Tidak semua tentunya rumah sakit. Karena apa? Kalau seandainya terjadi kasus outbreak there gitu ya, ini tidak kita tidak minta, tidak minta. eh Maka rumah sakit akan mengirimkan sampelnya untuk dipastikan tadi, ya. Sedangkan rumah sakit akan karena tidak ada obat, tidak ada vaksin, mungkin aja terapi suportif saja. Mungkin itu aja, Mas Yusuf. Pertanyaan terakhir dok mungkin agak Ya, out of konteks, out of the box gitu ya dok ya. Ini kan ya, memang kalau terjadinya seperti ini kan WHO memegang kendali yang begitu besar ya dok terhadap penularan, ya, pengendalian dan nah kira-kira apa dok ini efeknya ketika Amerika memutuskan untuk keluar dari WHO. Ini apa ya dok kita hubungkan antara kesehatan dengan politik begitu loh, dok. Artinya ya, apakah itu langkah yang benar atau itu langkah yang salah begitu? Mengingat iya, Amerika merupakan juga punya CDC kan dok ya di sana iya, gitu. iya, iya, iya. Jadi kemarin pada saat si Amerika itu keluar dari WHO, itu negara-negara banyak yang memberikan komentar, ya. Komentarnya ada yang positif dan ada yang negatif, ya. Komentar positif adalah karena mereka dianggap sudah mandiri. Amerika itu mandiri, sudah punya CDC dan kuat dan seterusnya. Tapi ada komen negatif dari negara Eropa dan beberapa negara Asia bilang bahwasanya komen negatifnya adalah kalau seandainya terjadi pandemi, mereka juga akan kesulitan. Karena apa? Kolaborasi itu menjadi sangat penting, ya. Nah, yang membuat Amerika itu kan kebijakan sepihak dari Donald Trump. Kita tidak memaki Donald Trump, memberikan karena Donald Trump merasa selama ini WHO itu didanai oleh Amerika hanya itu. Padahal bisa kita lihat ya yang berada di dalam WHO itu enggak, ya tidak hanya Amerika banyak ya, malah kadang-kadang sekjennya bisa dari India, sekjennya dari Amerika Latin, kemudian sekjennya ada dari Korea ganti-ganti ya. Jadi bermacam-macam. Nah, tentunya sekali lagi itu adalah kebijakan ya terkini dari presiden itu. Tapi pada prinsipnya sama ya, ada plus minusnya. Kenapa Amerika di situ sama Amerika tidak di situ. Tapi ternyata Indonesia ya kan sudah pindah dari Semeru ke Western Pacific. Jadi tentunya kita tetap fungsi surveillance dan monitoring ya terkait kondisi pandemi tetap harus dilakukan walaupun tanpa Amerika. Itu yang harus kita lakukan. Kan banyak sekali ya kebijakan-kebijakan kita di Indonesia ini karena diputus Amerika maka kita akan bisa lebih mandiri terkait membuat kit sendiri, ini semua sendiri. Nah, selama ini kan
donornya banyak, tapi setelah diputus oleh Amerika kita harus pastikan bahwasanya kita harus melakukan tanpa Amerika pun kita bisa. Itu yang harus kita pikirkan. Ada lagi? Sepertinya belum, Dok. Iya, Oke. Oke, baik, Dokter Agung. Itu ya, pertanyaan dari saya, Dok. Jadi memang saya bacakan kesimpulannya terlebih dahulu, gitu, Dok ya. ya, Jadi memang ini merupakan penyakit zoonosis kembali lagi dengan dari vektor ya. kelawar, babi dan lain-lain. Ya, saat ini memang vaksin belum ada ya, Dok ya. Iya, belum ada. Belum ada. Nah itu loh, Dok. Itu menjadi kekhawatiran kami semuanya begitu ya. Apakah vaksin ya, satu kali lagi, Dok. Apakah vaksinnya itu akan secepat vaksin COVID, Dok? Eh, Mungkin kalau dipaksakan mungkin bisa. Tapi kemudian tentunya kalau membuat vaksin itu tidak semudah apa yang kita lakukan ya. Tentunya nanti itu kan harus melalui fase-fase ya, fase 1, fase 2 sampai fase 3. Nah, kemudian baru fase 4. Kemarin vaksin ini sebenarnya tidak sampai ke fase 4 sebenarnya. Langsung fase 3 langsung di-apply karena kondisi pandemik. Nah, saya sendiri pada saat kemarin saya menjadi monitoring eh, vaksin Inavac. Inavac itu vaksin yang dibuat oleh UNER untuk Indonesia. Tapi saya bilang, ini terlambat ya pandeminya mau bubar. Nah, itu UNER sudah buat vaksin lagi. Tapi tidak apa-apa, itu adalah usaha kita untuk ikut terlibat dalam pemberian vaksin. Ya, nah, tentunya ya nanti hampir kalau seandainya outbreak-nya memang terjadi, tapi harapan saya enggak ya. Proses pembuatan vaksin akan dikebut. Nah, seperti itu. Tapi kalau tidak salah terakhir WHO bilangnya sudah fase 1, berarti kan tinggal melihat keamanan, safety, kemudian lihat efikasi, ya, kemudian masuk fase 3 dengan jumlah sampel lebih banyak dan seterusnya. Karena kandidatnya sudah ada masuk ke fase 1. Mungkin itu aja. Oke, baik, Dokter Agung. Memang semoga nanti ada kabar baik tentang virus Nipah ya, Dok ya. Kemudian Ya, memang di laboratorium peran kita sebagai seorang ATLM itu juga mengandalkan pemeriksaan RT-PCR. Kemudian ELISA juga eh, dibutuhkan dan juga menerapkan standar biosafety yang ketat. Jadi, oleh karena itu, kesiapsiagaan menghadapi virus Nipah ini harus fokuskan pada pengamatan surveillance, epidemiologi, peningkatan kapasitas laboratorium, penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI di fasilitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat sebagai langkah utama untuk memutus rantai penularan. Begitu Dokter Agung yang kesimpulan ya, sudah saya sampaikan, Dok. Nanti kita ya. ketemu di bulan Februari, Dok. Kita Februari menghadapi ya. bulan puasa. Tanggal berapa? 21 ya? Ya, nanti itu, Dok. Hostnya nanti ke Surabaya, Dok. Nanti kita live langsung di sana, Dok. Jadi begitu. Posoan nih, Besok. Ya, Dok. Nanti saya di sana, Dok. Insya Allah untuk full puasa. Gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Ya, Agung atas materi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat ya, bagi Bapak Ibu semuanya. Kita kembali lagi tanggal 21 Februari dalam acara ngaji rutinan per bulan tentang besok adalah bulan puasa, imunologi bulan puasa. Begitu, Dok. ya. Baik, terima kasih Dokter Agung atas materinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saya Dok. izin live. Iya, terima kasih, Dok. Terima kasih dok. Ada Pak Imam lagi keluar, Pak Imam. Terima kasih semuanya mahasiswa, Pak Yusuf dan semuanya. Terima kasih Pak Imam. Ada Izin. bukunya Atika. Iya, Pak Imam.